di kantorku gitu ya, sebelum-sebelumnya sama kantor sekarang tuh banyak bukan orang komunikasi bisa jadi sosial media spesialis gitu. Kita yang nentuin nih platform mana ya yang kira-kira works gitu. Apakah TikTok, IG doang, atau sama Facebook, atau sama website, dan lain-lain gitu. Kira-kira soft skill dan hard skill apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang social media spesialis? Yang harus bisa sama orang social media spesialis itu adalah ya bisa nulis dan punya creative mindset. Hai Workers, buat kalian yang udah nonton konten part pertama dari obrolanku dan Kak Elvina, pasti udah penasaran dong kita hari ini mau ngobrolin apa lagi. Nah, di part kedua ini kita bakal bahas tentang tantangan yang ada di dunia sosial media, terus tips-tips yang menarik dari Kak Elvina, serta caranya gimana sih gitu ya untuk keep up dengan tren yang sangat cepat gitu ya di dunia sosial media kali ini. Nah, jadi langsung aja ambil catatannya karena siap-siap nih untuk dapetin insight baru yang menarik banget. Ya nggak Kak? Betul sekali. Oke, sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Oke nih Kak, selanjutnya nih aku juga penasaran banget ya. Aku yakin pasti workers yang di rumah juga udah penasaran. Kira-kira tantangan apa sih Kak yang paling sering Kakak hadapi gitu ya sebagai seorang social media spesialis? Tantangan, kalau ngomongin tantangan udah pasti seorang yang membuat konten pasti pernah ngerasain buntu atau stuck. Nah, tuh kalau misal udah kayak gitu tuh udah males ngapa-ngapain tuh. Kayak ibaratnya aduh aku butuh healing, butuh liburan gitu. Cuma kalau makin kesini gitu ya, makin aku ngerti pola kerjanya kayak gimana gitu. Sebenarnya bukan healing obatnya gitu. Memang cuti perlu gitu biar kita nggak stuck gitu. Terus kita biar bisa fresh terus. Tapi bisa pakai cara ngobrol aja sama siapapun. Stuck sama tren, ngobrol sama Gen Z, sama orang yang lebih tua atau orang-orang yang emang misal FYP-nya beda lah sama kita gitu kan. Jadi kita punya dapet insight baru. Terus ngobrol sama atasan kalau misalnya stuck overload kerjaan, ya ngobrol gitu. Intinya kalau udah ngerasa ada di sebuah masalah gitu, ya ngobrolin aja gitu. Selain ngobrol juga sebenarnya kalau misalnya lagi stuck, kalian juga bisa ngelihat kompetitor brand sih. Jadi kayak kira-kira kompetitor brand lagi ngapain ya gitu. Memantau gitu ya, memantau. Nah, salah satu tugas sosial media spesialis juga tuh. Kita jadi kayak misal monthly, nih kompetitor kita lagi ngapain ya? Misal brand A, kompetitornya C, ini ngapain ya dia gitu kan, bisa jadi pancingan kita juga mau ngapain kan gitu. Jadi jangan ngerasa stuck dan ditelan aja gitu, cuma ya gimana caranya kita nggak cari solusinya gitu. Apakah seorang social media spesialis itu harus jago desain? Atau kayak tahu konsepnya aja udah cukup deh gitu? Ada yang memang sosial media spesialis paket lengkap dengan konten kreator yang tadi aku bilang sampai eksekusi gitu. Nah, tapi sebenarnya wayahnya gitu, sosial media spesialis ya nggak sampai ke sana gitu. Cuma kita akan bekerja sama dengan tim kreatif kita yang tim di graphic designer itu gitu. Cuma memang beberapa perusahaan sekarang mungkin yang memang nyarinya experience-nya udah jadi konten kreator misal gitu. Jadi kan bisa dipaketin tuh gitu. Jadi ya itu bagian dari SOW-nya mereka. Ada aja gitu. Cuma normalnya ya kita seenggaknya tahu sense of kreatif yang tadi aku bilang sebelumnya ya. Jadi kayak kita juga harus ngerti visual yang oke kayak gimana, video yang oke kayak gimana. Karena kan kita juga nge-scrolling punya influencer yang bagus kayak gimana, kita tahu benchmarknya gitu kan. Jadi dan kita yang tahu kita yang punya konten gitu. Jadi ya wajib punya sense of kreatif itu sih. Gitu. Gimana sih Kak caranya bikin konten kalender atau kalender konten gitu ya yang rapi dan realistis tapi untuk pemula? Kalau untuk pemula sebenarnya bisa nih kalau misalnya kalian lihat di tutorial pasti banyak banget gitu. Cuma paling aku pengen ngasih taunya basic dan gampangnya sih, lebih ke cobalah di spreadsheet. Jadi kayak kita bikin tabel aja dulu gitu. Kita tabel buat sesuai sama tanggalan kalender yang ada. Nah, di kalenderan itu kita mesti masukin kita tentuin nih berapa kali posting dalam seminggu. Nah,
kita tempel-tempelin tuh konten-konten yang mau kita naikin, misal seminggu 3 kali gitu. 3 kali, misal di tanggal 1 kita masukin konten pilar dari mana, topik kontennya apa, judul kontennya apa, formatnya apa. Formatnya mau IG Reels kah, atau IG Carousel lah kah, atau apa, statik kah yang kayak gitu, atau video TikTok atau apa. Per platform juga dimasukin di tanggal itu gitu. Jadi kelihatan tuh semuanya dalam sebulan kontennya apa aja, topiknya apa aja. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih Kak, ada nggak sih Kak kayak perbedaan strategi ketika menghandle satu platform sosial media dengan yang lainnya? Karena kan tadi kita ngomongin udah banyak nih ya sosial medianya, udah ada Instagram, ada TikTok, Facebook. Nah itu tuh ada nggak sih perbedaan strateginya Kak untuk ngehandle? Oh, udah pasti ada banget gitu. Karena kan role di setiap channel atau platform tuh beda-beda ya gitu. Jadi gak bisa tuh kita samain rata. Facebook, Instagram, TikTok kita buat konten yang sama mirroring. Sebenarnya tuh jangan gitu. Karena masing-masing platform tuh punya algoritmanya sendiri gitu. Jadi kayak kalau kita paksain misal konten TikTok masuk ke Facebook, belum tentu audiens Facebook kita sesuai nih mau ngeliat itu. Karena sepengalamanku gitu ya, misal ya mungkin ini bakal berubah sesuai tahun gitu ya, maksudnya role-nya algoritmanya masing-masing platform gitu. Misal kayak Facebook, kebanyakan kan orang-orang komunitas, orang-orang yang mau melihat berita yang link to post yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya di Instagram sama TikTok itu algoritmanya juga beda sendiri gitu. Jadi kayak kita harus nentuin nih kalau misalnya di kalau di algoritma, aku terakhir baca sih katanya kalau misalnya di algoritma Instagram sekarang nggak perlu ngebanyakin reel sebenarnya gitu. Karena IG Carousel sekarang pun udah laku gitu, banyak masuk ke algoritma FYP explore gitu. Karena Carousel sekarang tuh bisa storytelling dan lebih banyak daging gitu. Oke, jadi benar-benar kita harus tahu juga ya audiens yang mau disasar tuh yang mana gitu. Jadi bisa menyesuaikan kontennya gitu ya Kak. Oh, di riset dulu. Jadi jangan balik lagi, jangan ujug-ujug bikin konten gitu loh. Iya, viral doang gak cukup guys gitu. Bener. Viral doang mau bikin skandal juga. Takut banget. Ups banget. Selanjutnya ya, seperti yang kita tahu kan perkembangan tren tuh udah cepet banget gitu ya. Kayak bisa bergantinya tuh tiba-tiba udah ganti A, ganti B gitu, cepet banget. Nah, kalau dari KL gitu ya sebagai seorang social media spesialis, gimana sih caranya untuk mengimbangi perkembangan tren tersebut? Mengimbanginya ya mau nggak mau harus tetap melek sih gitu. Kalau misalnya emang lagi males misal gitu, bisa aja cari yang tadi kita minta bantuan Google Trend gitu kan. Kita minta bantuan tuh. Jadi kalau emang kita udah stuck gitu, saatnya kita meminta bantuan sahabat kita yang memudahkan kehidupan sosial media spesialis ke Google Trend. Atau bisa juga kita ngelihat tren lewat influencer yang lewat aja di FYP kita gitu. Jadi misalkan soalnya sosok influencer bagi aku ya, mereka tuh cepet loh. Mereka akan membuat konten yang selalu up to date sebenarnya gitu. Bener. Jadi nggak ada salahnya kita nge-follow akun-akun influencer gitu, karena mereka juga up to date gitu. Jadi kita bisa kebuka banget tuh. Ya? Jadi dia justru lebih up to date dari kita sampai udah jadi videonya. Di saat kita baru tahu, oh ini ngetren lah, dia udah jadi videonya. Kalau misalnya KL nih ya, biasanya tuh gimana sih caranya untuk kayak ngelakuin riset tren dan audiens? Kan tadi kan kita harus tahu nih audiensnya kayak gimana gitu kan, kira-kira sukanya apa gitu. Nah itu cara ngelakuin riset. Kalau tren kan tadi ya bisa lewat Google, bisa kita scroll. Tapi kalau misalnya audiens tuh gimana sih Kak cara taunya? Oh, kalau audiens ya itu balik lagi ke brandnya kita. Sebenarnya misal nih kalau kita dapat brief dari brand fashion atau brand beauty atau brand F&B, itu kan pasti beda-beda ya target audiensnya, dan itu pun sebenarnya kita juga bisa menganalisa sendiri sih. Contohnya kayak beauty gitu, ya target audiensnya udah pasti cewek nggak sih gitu, walaupun memang
sekarang yang pakai beauty, skincare, body care itu nggak cuma cewek gitu, cuma ya pasti target audiens utamanya ya cewek gitu. Kalau misalnya nih Kak ya ada konten yang sudah naik gitu, sudah upload, tapi performa kontennya tuh nggak sesuai dengan harapan nih. Nah kira-kira tuh strategi apa sih Kak yang bisa dilakuin oleh seorang social media spesialis ya tentunya, dan seperti apa sih hasilnya kira-kira? Oke. Kan kalau mau ngelihat performance tadi kita bisa lihat di itu ya, report ya. Misal analisa performance konten kita. Misal jeleknya di apa nih? Kira-kira jeleknya di views ya, berarti konten kita yang views dikit, apakah kurang relate, apakah apakah karena persebarannya kurang luas gitu. Nah, ini kita harus ngobrol sama tim sih gitu. Jadi kayak kita nggak bisa mikirin sendiri kalau untuk kayak gini. Kita bisa ngelaporin bahwa kontennya reportnya jelek nih misalnya gitu. Gimana ya caranya, yuk kita brainstorm gitu, kita tarik nih tim kreatif, tim strategik, tapi kita sebagai sosial media spesialis juga kita bisa kasih solusi, misal kayak apa kita ganti aja ya formatnya gitu, apa kita ganti aja ya platformnya, apa kita kulik lagi ya konten pilarnya yang kayak gitu, karena kan sosial media spesial juga punya strategi sendiri kan. Aku juga mau nanya nih Kak El, aku penasaran nih ya, kira-kira gimana sih Kak caranya bikin konten yang fun tapi kalau misalnya untuk brand gitu ya tetap on brand gitu? Biasanya kalau buat konten-konten brand gitu ya, lagi-lagi yang tadi misal kalau ada pilar edukasi, entertaining, selling, itu tuh 3 ini nih kita combine. Aku sih biasanya gitu tuh, jadi kayak di-combine, misal kalau misalnya kita mau bikin konten yang kita mau punya promo nih misal gitu, kita bawa entertain dulu gitu, jadi orang mau baca hook kita atau dia mau lihat dulu awalannya. Kalau tiba-tiba gue jualan, ya udah orang skip gitu kan. Jadi kayak langsung scroll gitu ya. Jangan takut buat mengkombinasikan beberapa elemen sih gitu, maksudnya kayak nggak melulu konten tuh edukasi, fullnya edukasi, nggak laku gitu. Nah pertanyaan terakhir nih Kak, gimana sih tips dari KL gitu ya untuk membangun portofolio sebagai sosial media spesialis tapi belum punya pengalaman? Belum punya pengalaman sama sekali ya, misal dari fresh grad, bisa coba dari ini sih, personal branding diri sendiri gitu. Gimana caranya? Ya mau jadi sosial media spesialis tapi sosial media kalian nggak jalan. Nah, gitu tuh rasanya kayak, ya why, kenapa lu mau jadi sosial media spesialis tapi sosmed lu gak jalan gitu. Misal kayak, ya kalian bisa jadi sekarang tuh, kalian bisa jadiin sosial media sosial media kalian itu sebagai portofolio kalian justru gitu. Jadi beberapa perusahaan memang akan ngelihat IG-nya apa gitu ya. Mereka akan langsung nembak gitu ya, wah IG-nya apa ya kira-kira gitu. Nah itu kalau misalnya fresh grad misalnya gitu belum punya portofolio, ya mereka akan ngelihat LinkedIn atau ngelihat apanya mereka lah, maksudnya sosial media gitu. Makanya coba deh bebenahin tuh sosial media kalian gitu, maksudnya yang private, cobalah mulai bikin akun personal branding sendiri gitu. Terus minimal LinkedIn lah gitu, atau di update LinkedIn-nya ya kan. Kalau nggak mau sosmed, misal ya udah aku orangnya private, introvert gitu kan, ya udah LinkedIn gitu. Seru banget ya, bener-bener tipsnya tuh aplikatif banget, bisa langsung dikerjain gitu ya sama workers di rumah. Gimana workers, udah mulai kebayang belum gimana sih dunia di balik kerjaan seorang sosial media spesialis? Mudah-mudahan obrolan aku sama Kak Elvina hari ini bisa memberikan manfaat buat workers dan juga bisa kasih inspirasi nih buat workers yang sedang mencari jalan kerja. Nah, profesi ini tuh emang seru tapi juga butuh komitmen yang tinggi. Nah, kalau kamu mau tahu seputar dunia kerja, jangan lupa untuk follow Instagram @workerspedia, juga subscribe di channel YouTube Workerspedia, dan juga cek website kita di workerspedia.id. Langsung dapat kerja di Workerspedia.